Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Rifa Tujana, akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Apa saja peristiwa terkini yang menjadi sorotan Indonesia dan dunia. Dengan fakta yang akurat, kami hadirkan informasi terpercaya hanya untuk Anda. Inilah seputar breaking news yang selengkapnya. Pemirsa, ada seorang siswa kelas 3 Madrasah Tsanawiyah di Ciamis, Jawa Barat. Diduga diniaya oleh guru sekolahnya. Dan kekerasan dipicu gara-gara potongan rambut korban ini tidak rapi, sehingga tidak sesuai dengan aturan sekolah. Korban yang didampingi orang tuanya melaporkan kejadian dugaan penganiayaan ini ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Tasikmalaya, pada Rabu kemarin. Korban membawa sejumlah foto luka di beberapa bagian tubuhnya. Akibat penganiayaan yang diterima oleh guru di sekolah, penganiayaan terjadi pada hari Sabtu minggu lalu. Korban yang datang di sekolah ditegur oleh guru karena memiliki potongan rambut yang tak rapi dan dianggap tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Guru itu langsung marah dan menegur korban dengan cara kekerasan. Rambut korban bahkan dipotong paksa oleh terduga pelaku di depan teman-temannya. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya akan mendampingi dan memberi perlindungan hukum korban dan melapor secara resmi ke Polres Ciamis. Sebab kejadian terjadi di lingkungan sekolah yang masuk wilayah Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dilakukan oleh oknum guru yang dilakukan di dalam sekolah. Kekerasan yang dilakukan adalah berbentuk penamparan, pencekekan, bahkan sampai terjadi pemukulan sehingga mengalami anak ini mengalami luka, juga kemudian rambut juga ada digunting. Selain ada luka-luka memar di bagian pipi dan pipi kiri dan pipi kanan, juga anak mengalami trauma. Baik, saya akan mewawancarai reporter Rivalni Wafika, dipersilahkan. Baik, terima kasih reporter Rifa. Selamat siang, bersama saya Rivalni Wafika, kronologi seorang siswa MTS berinisial AM, berusia 15 tahun di Panenjolu Ciamis, diduga dianiaya oknum gurunya di sekolah. Tak terima anaknya dianiaya, orang tua AM mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Baik, apakah ada detail lainnya tentang apa yang terjadi di sana? Detail masih minim pada saat ini. Hari ini kita kedatangan tamu, ada yang meminta pendampingan terkait kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oknum guru di sekolahnya, kata Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya atau Rinanto di kantornya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020. Siswa kelas 9 MTS ini menceritakan dugaan penganiayaan yang dialaminya pada Sabtu tanggal 14 bulan Februari lalu. Penganiayaan ini dipicu sang guru yang emosi karena peringatannya kepada AM untuk mencukur rambut tak dituruti. Saya diminta cukur rambut, tapi adik saya sakit belum sempat cukur. Dia sang guru marah, kata AM. Dia memuturkan kemarahan itu berujung kepada dugaan penganiayaan kepadanya. Ia mengalami kekerasan di dua lokasi berbeda oleh oknum guru olahraga tersebut. Saya ditampar, dicekik, dijambak rambut waktu di kantin. Kemudian saya protes, memang aturannya kalau mau dicukurin harus ditampar dulu. Taunya dia pukul saya lagi di kelas. Terus saya dibawa keluar dipukul lagi sampai jatuh. Saya ampun-ampunan, ungkap AM tak terima anaknya dianiaya. Keluarga melaporkan kejadian ini kepada kepolisian. Akibatnya, trauma yang cukup berat, keluarga juga membawa korban untuk pendampingan KPAI Tasikmalaya. Saya tak terima anak saya dianiaya gurunya. Pulang lebam, matanya bengkak, nggak bisa lihat. Saya kesal, laporan ke polisi dan ke KPAI. Saya ingin efek jera pada pelaku, tegas orang tua AM, Iwan Setiawan. Berikut liputan selengkapnya. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya akan mendampingi dan memberi perlindungan hukum korban dan melapor secara resmi ke Polres Ciamis. Sebab kejadian terjadi di lingkungan sekolah yang masuk wilayah Kabupaten Ciamis.
Baik, apakah benar reporter Rivalni cukur rambut siswa dapat dipidanakan? Baik, reporter Rifa, cukur rambut siswa dapat dipidanakan 5 tahun penjara atau denda 100 juta. Maraknya, hukuman guru terhadap muridnya karena sudah panjang atau sebab lain di luar daripada sebab lain menjadi perhatian khusus dari Ketua DPC LSM Baladaya Kabupaten Bekasi sekaligus Pemret. Anak yang rambutnya gondrong atau diwarnai itu tidak bisa langsung distigma sebagai anak nakal, karena itu bisa melanggar Undang-Undang Pasal 77 huruf A, Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak berbunyi setiap orang yang melakukan kekejaman atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Saya Rivalni Wafika melaporkan kembali ke studio Riva. Baik Rivalni, terima kasih atas pembaharuannya. Paradigma mengenai rambut gondrong begitu beragam. Seringnya, rambut gondrong lekat dengan identitas susah diatur, bebal, dan seterusnya. Identitas tersebut dan rambut gondrong seakan sudah menjadi sahabat karib. Apakah rambut gondrong sebatas hanya gaya-gayaan semata atau lebih dari itu? Sudah ada beberapa literasi yang menuliskan rambut gondrong dekat dengan perjuangan para pemuda Indonesia dahulu. Selain peci dan berpakaian necis ala Insan Cendekiawan, rambut gondrong juga menjadi sebuah simbol para aktivis pergerakan dalam masa-masa perjuangan. Pada masa itu, rambut gondrong lekat dengan nilai revolusioner dan perjuangan. Memasuki era Orde Baru, rambut gondrong semakin gencar dilabeli sebagai gaya yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Pada masa ini pula, muncul gerakan anti gondrong dan dikampanyekan dalam setiap lini kehidupan. Sebagaimana zaman yang terus berganti, rambut gondrong pun mengalami pergeseran identitas. Ketika masa perjuangan telah usai, rambut gondrong dinilai sebagai gaya hidup ala kebarat-baratan. Bahkan, Soekarno pernah memberi cap para pemuda rambut gondrong sebagai kontra-revolusioner dan kebarat-baratan. Sudah banyak sekali kasus tentang gaya rambut di sekolah beserta siswi yang tidak memakai ciput di beberapa sekolah di Indonesia. Ini membuat sebagian korban menjadi syok dan trauma. Guru tidak berhak untuk menghakimi muridnya di saat murid itu bersalah, tetapi guru bisa memberikan sanksi tanpa kekerasan. Guru tersebut harus dibimbing dan terjun langsung dalam mengajar agar tidak terulang kembali masalah kekerasan guru terhadap siswa. Siswa pun harus lebih memperhatikan peraturan yang ada di sekolah. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Rifa Ratujana dan rekan saya Rivalni Wafika yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Bang.